Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat kita di mana disempurnakan melalui Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-22. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan kita bersama membaca untuk jawabannya. Apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 dan juga ayatnya yang ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanyakan lebih suka membicarakan tentang surga atau neraka, saya rasa kebanyakan dari kita tentu lebih senang untuk membicarakan tentang surga. Karena surga itu menggambarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan itu selaras dengan natur dan kasih Allah kita. Dan bukankah surga itu juga yang kita nantikan dan kita harapkan selama kita ada di dunia ini? Berbeda dengan neraka, sebisa mungkin kita menghindari pembicaraan atau pemikiran tentang neraka. Karena neraka itu identik dengan sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan dan sangat tidak selaras dengan natur Allah kita yang adalah penuh kasih. Namun sesungguhnya adanya realita akan neraka. Itu menolong kita untuk memahami akan konsekuensi dari dosa. Maut, kematian kekal, keterpisahan dengan Allah selamanya. Dan adanya realita akan neraka menolong kita juga untuk memahami akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Tanpa realita akan neraka, sesungguhnya kita tidak akan bisa memahami betapa mahalnya harga yang harus dibayar Yesus bagi kita. Bukankah neraka itu juga yang seharusnya menjadi bagian dari setiap kita? Kita adalah orang-orang yang dikatakan memberontak kepada Allah. Kita adalah yang kecenderungannya melakukan dosa dan melawan Allah. Dan kita dikatakan adalah musuh Allah. Namun di atas salib itu, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Sesungguhnya bahkan Yesus telah mengalami neraka itu terlebih dahulu. Sewaktu dia berada di atas kayu salib. Dia mengalami kesakitan, kesengsaraan, penderitaan, bahkan yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah keterpisahan dengan Bapa yang sangat dikasihinya. Yesus telah menjalani segala penderitaan dan kehancuran yang seharusnya kita terima akibat dosa kita. Sehingga jikalau kita tidak percaya dengan realita akan neraka dan tidak memahami akan apa yang telah Yesus derita bagi kita, maka kita tidak akan tahu akan betapa Yesus sangat mengasihi kita. Jadi sesungguhnya pertanyaannya bukanlah mengapa Allah yang begitu kasih itu mengizinkan adanya neraka. Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah mengapa Allah yang adil dan mulia itu mau mengalami neraka bagi kita yang berdosa ini. Dan yang juga seharusnya menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, adakah kita memiliki kerinduan untuk berdoa, untuk bersaksi bagi orang-orang yang belum mengalami Injil itu. Sehingga mereka juga boleh mengalami kemurahan Allah seperti kita telah mengalaminya. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada setiap kita pribadi untuk datang di dalam doa pertobatan. Karena di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, seringkali kita lupa akan begitu besar kasih-Nya bagi kita. Dan kita lebih senang hidup di dalam dosa-dosa kita. Dipersilakan.
Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih karena Engkau rela mengalami neraka itu, mengalami keterpisahan dari Bapa, demi untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami yang seharusnya mengalami keterpisahan selamanya itu, boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang seringkali menganggap murah pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang telah turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, yang sekarang ada juga bersama-sama dengan kami. Mohon pertolongan-Mu di dalam kami menghidupi iman percaya kami. Berikan kami kerinduan untuk boleh berdoa, bersaksi, mengabarkan Injil kebenaran-Mu bagi mereka yang belum pernah mendengarnya ya Tuhan. Sehingga biar mereka boleh mengalami kemurahan Tuhan, seperti Engkau juga telah memberikan kemurahan itu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.